Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabus Shalah, di pembahasan adzan. Kemarin di pertemuan terakhir sebelum pertemuan kita ini, kita sudah mengambil pembahasan bahwa adzan itu lafadznya, jumlahnya tanpa tarji, tanpa diulang dua kalimat syahadatnya itu 15 kalimat. Adapun iqamatnya 11 kalimat. Nah, sekarang ini di hari ini kita masih melanjutkan pembahasan adzan, tapi terkait dengan muadzinnya, orang yang melakukan adzan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau adab yang perlu diketahui oleh muadzin. Siapa saja yang ingin menjadi muadzin sebuah masjid, ada hal-hal yang harus dia ilmui sebelum dia menjadi muadzin. Kata beliau rahimahullah di poin yang beliau sebutkan di sini di bab terkait dengan adzan dan iqamat, kata beliau wayam bagi ayyakunal muadzinu aminan. Sepantasnya bagi seorang muadzin itu adalah orang yang terpercaya. Karena ini masalah rukun Islam yang kedua yang dia mau sampaikan kepada orang. Kalau dengan sebabnya orang sholat sebelum masuk waktu, itu dia berdosa. Karena orang yang sholat sebelum masuk waktu batal, tidak sah. Karena sholat sudah ada waktunya. Dan waktunya ini dari masa Nabi SAW, mulai dari disyariatkannya adzan, itu diwakilkan kepada muadzin. Diwakilkan kepada muadzin. Maka orang yang menjadi muadzin harus aminan. Orang yang terpercaya. Kalau di masa dulu, dia dibahas terpercaya dalam dua perkara. Pertama terkait dengan masuknya waktu, yang kedua terkait dengan auratnya orang. Karena muadzin dulu harus naik di atas tempat yang paling tinggi. Tentunya dia akan melihat tetangga, ya, karena dia naik di atas. Tapi sekarang ini alhamdulillah dia tinggal terpercaya dari sisi waktu. Karena tidak ada lagi orang yang seperti dulu. Kalau adzan harus naik ke menara yang paling tinggi. Iya, sehingga ini gugur ketentuan terpercaya terkait dengan aurat manusia. Dia terpercaya dari sisi waktu. Terkait dengan waktu, nanti ada pembahasannya. Kapan masuk waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Akan datang pembahasannya. Ini syarat yang pertama atau ketentuan yang pertama bagi muadzin. Sebagian ulama mengatakan ini wajib hukumnya. Muadzin harus orang yang aminan, terpercaya. Yang kedua, kata beliau, soyitan. Harus orang yang punya suara. Kalau dulu
dipersyaratkan suaranya harus keras. Karena dulu muadzin tidak pakai seperti kita di masa ini. Soyitan artinya a'la wa arfa wa ahsan. Itu dia punya suara keras, terus bagus suaranya. Apa dasarnya? Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW ketika disyariatkannya adzan untuk orang yang sholat. Itu diketahui dari ada salah seorang sahabat yang mimpi. Karena waktu itu para sahabat membicarakan bagaimana supaya kita ini bisa berkumpul untuk sholat sebelum disyariatkannya adzan. Ada yang mengatakan kita pukul lonceng saja. Ada yang mengatakan kita tiup ya trompet saja supaya orang tahu. Tapi semua ini ada tanda atau untuk alamat masuknya ibadahnya ahli kitab orang sebelumnya. Jadi Nabi tidak terima. Ketika itu terjadi, mereka bicarakan dan ini di Madinah. Kan di Makkah belum ada syariat adzan. Iya. Di Madinah, maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid memimpikan lafaz adzan. Dan dia sampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah benarkan. Ketika itu bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh adzan. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, "Fakum ma'a Bilal. Fa'alki alaihi ma ra'aita. Falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka." Ini dasar kita. Berdiri, ajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Apa yang kamu lihat dalam mimpimu? Hendaklah Bilal adzan dengannya. Karena kenapa? Karena dia kata Nabi SAW, Anda daripada kamu suaranya. Makna Anda, kata para ulama, a'la wa arfa wa ahsan. Lebih tinggi suaranya, lebih keras suaranya, dan lebih bagus suaranya. Karena Bilal ini mantan sebelumnya beliau adalah budak yang mengembala unta. Kita tahu kalau mengembala unta butuh suara yang keras. Terbiasa dengan berteriak dengan suara keras. Maka diajarkanlah kepada Bilal dan sampai saat ini itulah yang kita lafadzkan. Adzannya Bilal. Yang kita dengar sekarang ini di masjid-masjid itu namanya adzannya Bilal. Iya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi muadzin itu orang yang bagus suaranya. Orang yang bagus suaranya. Kemudian berikutnya kata beliau, aliman bil auqat. Harus tahu waktu. Dia orang terpercaya dan harus tahu waktu. Muadzin harus tahu waktu. Kapan dia adzan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau dia tidak bisa melihat waktu dengan dirinya, maka harus ada orang yang terpercaya yang akan mengabarkan tentang waktu kepadanya. Misalnya, di masa Nabi SAW kalau subuh, ada dua muadzin. Ada Bilal, ini tugasnya adzan pertama sebelum masuk subuh. Ada Ibnu Ummi Maktum. Ini Ibnu Ummi Maktum buta. Buta. Tentunya tidak bisa lihat waktu. Tapi dia tidak akan adzan kecuali dikatakan kepada beliau asbahta. Asbah telah masuk waktu subuh. Telah masuk waktu subuh. Baru langsung dia adzan. Jadi dia harus tahu waktu. Dirinya sendiri. Kalau dia tidak tahu, maka harus ada orang yang terpercaya. Yang mengetahui waktu. Apa saja waktunya kita akhirkan pembahasannya di tempatnya. Nanti di pembahasan waktu-waktu sholat. Wa yustahab.
Itu perkara yang wajib. Terpercaya, punya suara bagus, tahu waktu. Kemudian beliau bilang, wa yustahab ayu adzin qaima. Disunahkan dia adzan berdiri. Boleh duduk, tidak mengapa. Cuman disunahkan dia berdiri. Disunahkan dia berdiri. Ini kata disunahkan berdiri itu disepakati oleh para ulama. Kata Ibnul Mundir rahimahullahu taala, beliau ulama Syafi'iyah pada asalnya, tapi beliau masuk dalam kelompok ulama yang mujtahid mutlak karena punya ilmu yang sangat luas. Beliau hanya terikat dengan dalil. Beliau bilang ajma'u ala anna minas sunnah ayu ad-din qaima. Sepakat para ulama bahwa muadzin disunahkan untuk adzan dalam keadaan berdiri. Hukumnya sunnah. Artinya kalau dia berdiri dapat pahala. Kalau dia duduk, misalnya kalau ada udurnya sehingga dia tidak bisa berdiri, maka dia tidak berdosa. Karena ini hukumnya adalah mustahab, disunahkan. Kemudian berikutnya kata beliau, wa mutatahhiron. Disunahkan ketika dia adzan, disunahkan dia dalam keadaan bertoharoh. Kalau ada muadzin adzan, sebelum dia wudhu, langsung adzan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena ini hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan? Apa dalilnya? Yaitu ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Abu Daud. Walaupun hadis ini terkait dengan zikir secara umum, bukan secara khusus adzan, bukan. Umum, kalau kita berzikir kepada Allah, sunnah dalam keadaan taharah. Itu sunnah. Kata Nabi SAW, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhurin. Saya tidak senang, tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Maka dengan apa yang dikatakan oleh Nabi ini menunjukkan bahwa kalau kita mau menjadi muadzin dan melakukan adzan, sunnahnya berwudu dulu sebelumnya. Karena adzan termasuk zikir kepada Allah. Karena adzan itu termasuk apa? Zikir kepada Allah. Bahkan banyak keutamaannya bagi orang yang adzan. Sebagaimana juga orang yang mendengarkan muadzin adzan kemudian dia ucapkan semisal, juga ada keutamaannya. Juga ada keutamaannya. Ini kenapa bisa punya keutamaan? Kan ini zikir kepada Allah. Itu hikmahnya. Dan itu kenapa disebutkan janji pahala. Maka sunnah untuk bertoharoh. Ini kata beliau. Kemudian berikutnya, ala maudi'in ali. Tapi fikih ini fikih dulu. Dan ini penulis buku ini, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, ulama yang hidup, ya tentunya di masa dulu sekali belum ada pengeras suara seperti kita sekarang ini. Ya, seperti kita sekarang ini. Karena beliau lahir di tahun 541. Ini Ibnu Qudamah. Lahir tahun 541 Hijriah. Ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau wafat di tahun 620 Hijriah. 620 Hijriah. Belum ada pengeras suara. Maka beliau membahas ini fikih, ya di keadaan dulu. Beliau bilang disunahkan bagi muadzin, dia berada di tempat yang tinggi. Nah, sekarang karena tidak perlu orangnya, cukup apanya dikasih tinggi? Toanya, sorongnya.
Apa bahasa kitanya? Doa. Speaker. Pokoknya antum paham lah. Iya. Sekarang itunya yang ditinggikan. Maka pembahasan ini muadzin harus di tempat yang tinggi sudah hilang. Karena kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu berputar atau berjalan sesuai dengan sebabnya. Dulu supaya adzannya didengar, maka dia harus berdiri di tempat yang tinggi. Atau kata para ulama, walaupun tidak didengar, tapi orang bisa tahu, oh itu muadzin. Karena dia tidak mungkin berdiri di atas begitu, tidak ada yang dia bikin. Jadi orang dulu itu kadang tidak melihat Bilal, tidak mendengar suaranya, tapi dia lihat, oh sudah naik. Berarti sudah masuk waktu. Ini dulu, sekarang enggak. Ini tidak disunahkan lagi. Kemudian berikutnya, wa mustaqbilal kiblah. Muadzin sunnahnya, sunnah ini hukumnya menghadap kiblat. Sunnahnya. Ya kalau kita adzan misalnya di sini, ya kita hadap kiblat. Itu sunnahnya. Kalau ada orang adzan menghadap jamaah, apa hukum adzannya? Sah. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Kenapa bisa sunnah? Ya, menghadap kiblat karena kaidahnya kata para ulama, anna kulla ibadatin ya al aula ayyustaqbal fihal kiblah. Itu kaidah secara umum. Setiap ibadah itu lebih utama dan lebih disunahkan untuk menghadap kiblat. Semua ibadah, antum mau berdoa, sunnah hadap kiblat. Mau hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Anggaplah misal sholat sunnah di atas kendaraan, itu kan boleh tidak menghadap kiblat. Boleh menghadap ke arah mobil pergi. Kalau sholat sunnah, boleh, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat. Demikian pula adzan. Sunnah ketika seorang adzan menghadap kiblat. Ini perkara-perkara yang sunnah. Berikutnya, fa idza balagha al-hayy 'alata iltafata yaminan wa shimalan. Kalau sampai muadzin ke lafaz al-hayy 'ala, itu hayyalas shalah dan lafaz hayy 'alal falah 4 kali berarti. Karena hailal sholat 2 kali, hailal falah 2 kali. Kalau sampai ke 4 lafaz ini, muadzin disunahkan untuk iltifat. Apa iltifat ya? Menengok. Serong. Ke kiri dan ke kanan. Tapi para ulama lagi membahas, ini sunahnya dulu. Ini kan sebabnya kenapa harus ke kiri dan ke kanan. Supaya intishar. As-saut, suaranya menyebar. Jadi didengar oleh orang yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini hikmahnya. Sekarang kita sudah pakai pengeras suara seperti ini. Kalau kita ke kiri dan ke kanan, malah apa? Akan hilang suara. Kecuali dia pegang, maka ini masih berlaku. Kalau dia pegang mikrofonnya, masih berlaku. Tapi kalau diam begini, maka hilang fungsinya tadi. Maka kata para ulama rahimahumullah, untuk sekarang ini tidak disunahkan lagi. Karena hilang sebabnya. Karena hilang sebabnya. Walaupun siapa yang pegang mikrofonnya, maka masih sunnah. Tetap dapat pahala sunnah bagi orang yang melakukannya. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya Bilal. Ketika beliau adzan, itu yang beliau lakukan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di kitab Al-Adzan, kata Aun ibn Abi Juhaifah, wa adzana Bilal qala, Bilal adzan, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Saya mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini. Artinya dia hayalas sholah bisa 1 kali begitu. Banyak bentuknya, kata para ulama. Bisa hayalas sholah ke sebelah kanan,
hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri. Demikian pula lafaz hayya 'alal falah. Boleh juga langsung hayya 'alas shalah, langsung kiri dan kanan. Boleh. Jadi Bilal adzan seperti itu. Diikuti oleh para sahabat dan mereka nukil. Begitulah adzan. Karena Nabi SAW benarkan hal tersebut. Hikmahnya itu tadi, supaya suaranya tersebar. Terus, karena ini namanya iltifat, serong ke kiri, ke kanan, atau ke kiri, kadang ya, kita lihat muadzin, kakinya ikut bergerak. Perlu diketahui kaki tidak. Itu hanya muka dan badan saja. Makanya perlu tegaskan, wala yuzilu qadamai. Kedua kakinya tidak bergeser. Jadi tetap kakinya ke arah kiblat, yang bergeser adalah bagian mukanya dan badannya. Itu sunnahnya. Wa yaj'alu isba'aihi fi udunai. Ya, sisa sedikit lagi nih terkait dengan sunnah bagi si muadzin. Dia letakkan kedua jarinya di dalam lubang telinganya. Dia letakkan, dia tutup kedua telinganya dengan jarinya. Apa fungsinya? Supaya suaranya keras. Karena kalau dia tidak tutup, dia akan merasa, oh ini sudah keras. Sehingga supaya dia tidak dengar apa yang dia ucapkan, supaya keras, dia lafadzkan, maka sunnah dia tutup. Sunnah dia tutup. Ini juga berdasarkan hadis Bilal. Penukilannya tadi dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, lanjutannya wa isba'ahu fi udunai. Kedua jarinya di dalam lubang telinganya. Jadi belum tutup lubang telinganya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian wa yatarassal fil adan, beliau membaca tartil, membaca panjang di dalam adzan. Wa yahdur al-iqamah, sementara qomatnya pendek. Ini beda antara qomat dan adzan. Beda antara qomat dan adzan. Dan ini hukumnya adalah semuanya disunnahkan. Kalau ada orang adzan cepat, seperti qomatnya, kadang kita jumpai ya di masjid-masjid kalau sudah telat waktunya, dia lafadzkan dan lafadz yang cepat. Ini menyelisih sunnah, tapi sah. Menyelisih sunnah, tapi apa? Sah hukumnya. Kalau ada orang adzan tidak tartil, tidak dikasih panjang, tidak dibentangkan suaranya. Ini semua tentunya para ulama menukilnya berdasarkan apa yang dilafadzkan oleh Bilal. Apa yang dilafadzkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Sudah waktu habis? Masih? 1 jam lagi? Baik. Nah, selesai ini tinggal nanti tambahannya lagi terkait dengan lafaz adzan ketika subuh. Nah, ini kita akhirkan karena ada perselisihan di mana letak as-sholatu khairun minan naum. Ini kita akhirkan karena ada perselisihan. Takut tidak cukup waktunya, alhamdulillah. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan, boleh. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan mengkodok sholat dan mengkosor sholat? Mengkodok artinya kita mengganti. Misal contoh kodok ya, contoh kodok. Kita sholat duhur, setelah itu tidur. Tidak bangun kecuali maghrib. Maka kita sholat asar. Di waktu maghrib, ini namanya kodok. Ini namanya kodok sholat. Adapun kosor sholat, ini bagi musafir. Kosor artinya dari kata kosoro. Dia memperingkas. 4 menjadi 2. Ya. Itu kosor namanya. Dia safar, dalam keadaan safar,
dia sholat duhur, qasar, artinya 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian bangun lagi 2 rakaat asar, kemudian salam. Itu namanya dia sholat qasar. Dia sholat qasar. Itu wallahu alam. Apa hukum muadzin menaruh tangan di telinga saat adzan? Mungkin naik sebelum tadi ya pertanyaannya. Berarti sudah terjawab, hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau dia tidak taruh, tidak ada masalah. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Ini ada pertanyaan lagi. Sebelum adzan, muadzin membaca ta'awudz dan basmalah. Apakah termasuk bid'ah? Ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila kamu baca Quran, maka beristi'adzah. Berta'awudlah. Minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan. Itu kalau kita baca Quran. Basmalah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma arafna fasl kulla suwarin fil Quran illa ba'da an nazala bismillahirrahmanirrahim." Kami tidak mengetahui pemisah setiap surat dari Al-Quran kecuali setelah turunnya bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud ana sampaikan kepada antum 2 hadis ini? Maksudnya itu ta'awudz, fungsinya saat kita baca Quran. Basmalah saat kita juga baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun adzan tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebelum adzan membaca apa? Ta'awudz. Sebelum adzan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ada fungsinya. Bismillah saja. Karena sunnah kalau kita mau memulai ibadah itu baca bismillah, bukan basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu untuk baca Quran. Itu untuk baca Quran. Kalau bismillah enggak apa-apa, ada dalil umum. Ada dalil umum. Walaupun ada dalil khusus tapi dhaif. Ada dalil khusus di sana. Setiap perkara yang bernilai ibadah yang tidak dimulai dengan basmalah, maka itu ibadah yang aqta, ibadah yang terputus. Tidak ada nilainya. Cuman hadis ini dhaif. Bahkan sampai para ulama mengatakan palsu. Tapi kita bisa berdalil dengan dalil umum. Para ulama kadang mereka berdalil dengan hadis. Saya pernah mendapatkan suatu faedah yang menurut anak pribadi ini sangat jauh pendalilannya. Anak pernah bahas terkait dengan hukum baca bismillah ketika wudhu. Apa hukum baca bismillah ketika wudhu? Tidak ada dalil khusus. Bahwa Nabi SAW kalau berwudhu baca bismillah. Tidak ada. Tapi para ulama rahimahumullah, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yaitu hadis apa antum tahu? Yaitu mereka berdalil dengan hadis kalau seorang mendatangi istrinya, dia baca bismillah. Yang mendatangi istri apa hukumnya? Ibadah atau bukan? Hah? Ibadah atau bukan? Mana ini para suami? Hah? Ibadah. Mendatangi istri itu ibadah. Iya, jangan ragu itu. Iya. Karena gini juga, tapi wajar kalau antum ragu. Karena pernah sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ini kan hanya menunaikan syahwat. Ini kan kalau seorang suami mendatangi istrinya, kan hanya menunaikan syahwat. Apakah akan dapat pahala?" Itu dia tanyakan. Kata Nabi kepadanya, "Bagaimana kalau kamu letakkan kepada yang haram? Bukan istrimu kamu datangi. Apa hukumnya? Berdosa nggak? Gimana ini para suami? Berdosa nggak? Berdosa. Maka bagaimana? Sama. Kalau kita letakkan dia yang haram berdosa, berarti yang halal kita dapat pahala. Itu maksudnya. Jadi ini dalilnya jauh sekali sebenarnya. Kalau ini saja mendatangi istri, sunnah baca bismillah. Apalagi wudhu yang besar. Demikian pula adzan. Boleh dia baca bismillah. Iya, karena hal-hal yang bernilai ibadah. Sunnah memulai dengan apa? Bismillah. Ta'awudnya yang sangat jauh. Karena itu hanya disunahkan ketika baca apa?
Quran. Atau dalam sholat kita ada gangguan. Was-was tinggi, banyak bisikan. Ya, boleh kita berta'awud. Boleh kita berta'awud. Itu terkait dengan hal tersebut. Adapun di adzan tidak. Ini ada pertanyaan, apakah wanita setelah memakai pembalut harus mencucinya lagi atau langsung dibuang saja? Mohon jawabannya Ustadz. Ini pembalut. Kalau dia sudah pakai. Iya. Itu nilainya apa? Sampah atau bukan? Ya sampah. Sampah mau dicuci. Langsung saja dibuang. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adha. Katakan itu darah najis. Artinya kalau ada hal ini yang dikenai oleh darah ini, kalau itu berharga, kita wajib cuci. Bahkan wajib pakai air, kemudian digosok. Itu kalau kita mau pakai lagi. Adapun yang kita tidak pakai lagi, itu sampah, ya maka langsung dibuang saja. Langsung dibuang saja, tidak perlu kita mencucinya lagi. Iya. Atau ada keyakinan lain? Kenapa? Oh, diminum parakan. Iya. Gitu keyakinan, baik. Orang tua dulu. Sebenarnya mungkin maunya supaya kita tidak buang sembarang. Iya. Dia tidak makan darah, Pak, kalau parakan. Dan itu setan. Dia kalau jin kafir, makanannya tulang atau kotoran hewan. Kalau jin kafir. Kalau jin muslim, dia makannya juga tulang. Tapi yang dibacakan oleh seorang muslim, bismillah ketika makan. Jadi ketika kita makan tulang ayam, misalnya ayam, bukan tulangnya. Kita baca bismillah, kita buang tulangnya, itu jadi makanan jin. Jadi makanan jin. Iya. Ini ada pertanyaan, tapi karena akan datang pembahasannya, jadi kita akhirkan saja. Ada pertanyaan. Ada mau tanya langsung? Silakan. Silakan. Salamullah. Apakah adzan mazhab Syafi'i sama? Sama semuanya. Hanya saja di dalam mazhab, jadi sebenarnya disepakati semua adzan yang sekarang ini itu semua mazhab yang ada. Cuman yang mereka perselisihkan ada khilaf sedikit di dalam mazhab, apakah boleh dengan lafaz tarji. Tarji itu yang anak contohkan di pekan sebelumnya. Yaitu dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar besar. Kemudian sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, yang asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pakai dulu suara kecil 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru dia lafadzkan dengan lafaz keras. Ini yang ada diperselisihkan dalam ulama mazhab, tapi yang benarnya sunnah juga, karena Nabi ajarkan hal tersebut di Abi Mahdurah, muadzinnya Makkah. Muadzinnya Makkah. Masalah adzan, Pak, termasuk masalah yang disepakati dalam mazhab. Karena ini dinukil secara mustafidah. Mustafidah itu, Pak, terkenal sekali. Terkenal sekali penukilan masalah adzan. Jadi dalam mazhab tidak ada perselisihan. Yang mereka perselisihkan nanti yang berikutnya, yaitu lafaz adzan di subuh. Kata as-salatu khairun minan naum, itu di adzan pertama atau adzan kedua. Itu yang diperselisihkan antara ulama Syafi'iyah dan selainnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Apakah boleh muadzin sekaligus imam sholat? Boleh. Tidak ada larangannya.
Silakan. Baik. Baik. Ini mirip dengan ta'awud tadi. Apakah ada dari Nabi SAW mengajarkan Bilal bahwa sebelum adzan ada lafaz tasbih, tahmid, takbir, atau salawat? Tidak. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabatnya. Hal tersebut. Tidak ada sama sekali. Dan bahkan di dalam, yang anehnya dalam fikih tidak ada. Di dalam pembahasan buku fikih. Tidak ada lafaz-lafaz yang ditambah. Karena memang ini adzan, jadi ceritanya ini syariatnya adzan. Abdullah ibn Zaid bermimpi. Lafaz adzan yang kita dengar sekarang. Kemudian Nabi suruh ajarkan kepada Bilal. Tidak ada tambahan sebelum dan setelahnya. Hanya itu saja. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, apakah diampuni jika seorang bertobat sedangkan ia pernah berzina, namun ia memiliki istri tanpa dirajam? Apakah diampuni? Dosa zina itu dosa besar tentunya. Tapi apakah diampuni? Diampuni. Dosa syirik sekalipun, kalau kita bertobat kepada Allah sebelum meninggal, diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Lampaui batas ini yang melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Demikian pula dalam hadis Nabi. Saya sebutkan satu ayat, satu hadis saja dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Inna allaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum yugorgir, ruhnya ke tenggorokannya. Jadi selama kita bertobat sebelum itu diampuni dosa apapun itu. Jangan orang berzina sekali dua kali. Ada orang sebelum kita dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia telah membunuh 99 orang. Dia datang bertanya kepada ahli ibadah. Namanya ahli ibadah, ya semangat ibadah. Apakah ada tobat untukku? Dia bilang, dia ceritakan dosanya. Saya telah membunuh 99. Apakah masih ada tobat untukku? Dia bilang, tidak ada lagi. Maka terlanjur dia genapkan 100. Dia terbunuh karena kebodohannya, kasihan. Dia jawab tidak ada, ini pembunuh. Sudah 99. Dia jawab tidak ada lagi pintu tobat. Akhirnya dia genapkan 100. Dia bunuh lagi. Tapi orang ini mau tobat. Dia cari lagi jawaban setelah membunuh yang tadi. Dapat ahli al-ilm. Orang yang punya ilmu. Dia bertanya, apakah masih ada tobat bagiku? Saya sudah membunuh 100. Dengan sebelumnya ini. Iya. Maka dia jawab, apa yang menghalangimu dari tobat? Karena selama ruh kita masih ada, belum keluar, maka pintu tobat terbuka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di siang dan malam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum, saudara? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan, Pak.
Baik. Beliau bertanya, di zaman Nabi kan di hari Jumat 1 kali adzan. Di zaman sahabat 2 kali. Zaman sahabat maksud beliau adalah zamannya Utsman bin Affan. Karena adzan 2 kali di Jumat itu muncul di masa khalifahnya Utsman. Iya. Pertanyaan beliau, apakah ini menyelisih hadis Nabi? Itu pertanyaannya. Sekarang kita untuk menentukan menyelisih hadis Nabi, itu dilihat dulu siapa yang melakukannya. Kalau khalifah yang 4 yang melakukannya, maka itu tidak dianggap menyelisihi hadis Nabi. Karena Nabi sendiri yang bilang, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Khalifah setelahnya Nabi 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi apa yang dilakukan oleh ini, itu bukan bid'ah. Tidak menyelisih sunnah. Karena Nabi wasiatkan untuk mengikutinya. Untuk mengikutinya. Makanya seperti sholat tarawih 23 rakaat atau 21 rakaat itu bukan bid'ah. Karena Umar yang mengadakannya. Yang mengadakannya. Karena Nabi memang suruh ikut. Itu bukan bid'ah. Dan memang ada dalilnya. Kenapa kita katakan bukan bid'ah? Karena memang ada dalilnya. Tujuan adzan hari Jumat supaya orang datang sholat Jumat. Jadi masa Utsman orang sibuk di pasar. Akhirnya beliau adzan pertama dulu untuk mengingatkan orang di pasar. Supaya mereka nanti tidak terlambat. Nah, sampai sekarang ini ya kalau ada ilah itu. Misalnya di tempat atau di kantor kita. Orang sibuk kerja di kantor. Lupa waktu Jumat. Boleh adzan pertama dulu untuk mengingatkan mereka. Kemudian nanti adzan kedua. Alhamdulillah. Itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Alhamdulillah karena sudah selesai waktu. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada ini pertanyaan belum dijawab. Karena sempitnya waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.